Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur di Masjid Al-Furqan yang berbahagia. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah. Tentu dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencatat segala amal kebajikan kita sebagai amal yang bisa dipetik hasilnya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ini sudah hari-hari menjelang Muharram. Nanti sebentar lagi akan masuk tahun baru bulan Muharram 1445 Hijriah. Waktu begitu cepat sekali berlalu. Setelah Muharram nanti berjalan, ketemu Ramadan, ketemu Syawal, ketemu Dzulhijjah dan seterusnya. Sampai akhirnya nanti kita harus pergi meninggalkan dunia ini, di mana kisah hidup ini sudah selesai dan harus kita kembali kepada Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan memang Bapak Ibu sekalian, semakin dekat akhir zaman ini, umurnya manusia ini semakin pendek. Dan memang kita ini adalah umat akhir zaman. Kenapa disebut dengan akhir zaman? Karena sudah tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Rasul kita mengatakan, ana wasa'atu kahatain. Aku dan datangnya kiamat ibaratnya dua jari telunjuk dengan jari tengah. Kalau sudah hilang satu berarti sisa satu. Ibaratnya Rasulullah ini adalah jari tengah, berarti sudah hilang, beliau sudah meninggal. Yang tersisa adalah jari telunjuk, berarti yang tersisa adalah hari kiamat. Kita ini umat akhir zaman. Dan umat akhir zaman itu tanda-tandanya adalah umurnya pendek. Kalau kita bandingkan dengan umat-umat terdahulu, misalnya Nabi Adam atau Nabi Nuh, itu mereka umurnya ribuan tahun. Nabi Adam disebutkan umurnya lebih 1000 tahun. Nabi Nuh dalam Al-Quran disebutkan beliau berdakwah 950 tahun. Itu dakwahnya, umurnya belum. Berarti umurnya lebih 1000. Nabi Ibrahim mungkin 300, 400, Nabi Saleh dan seterusnya. Hanya mungkin Nabi kita Muhammad yang umurnya pendek, dan juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad seperti dalam hadis umurnya atau dalam sejarah disebutkan beliau umurnya itu 63 tahun Hijriah. Kalau tahun Masehi, Januari Februari itu nggak sampai 63, hanya 61. Demikian halnya Abu Bakar, Umar. Maka Rasulullah mengatakan a'mar ummati baina 60 ila 70. Hadis sahih. Kata Nabi, umur sebagian besar umatku ini adalah kisaran antara 60-70 tahun, kata beliau. Wa qalilun minhum tajawaz dzalik. Hanya sedikit yang lewat angka 70 itu. Dan fakta membuktikan sejak beliau meninggal sampai hari ini, sebagian besar umat Nabi Muhammad itu umurnya kisaran 60-70 tahun. Laki atau perempuan. Jadi artinya yang sekarang sudah berumur di atas 60, ya harus sudah mulai menghitung-hitung. Ya, ini fakta, dan hadis Nabi itu sahih, dan fakta juga membuktikan. Ya, jadi saya tidak nakut-nakut, itu memang sabda Rasul dan fakta membuktikan demikian. Tapi sendiri 63, tapi Hijriah, Masehi 61. Ya, Abu Bakar, Umar, mungkin hanya Ali juga demikian. Ali umurnya 61 malah. Ali bin Abi Thalib. Hanya Utsman yang umurnya Utsman bin Affan lebih 80 tahun. Jadi sangat singkat sekali umur kita ini. Kalau kita diberi kesempatan oleh Allah umur 60, potong waktu tidur, sisanya berapa?
Jadi waktu efektif dan produktif umur mungkin hanya 20% dan 30%. Sisanya tidur malam, tidur siang. Jadi sangat sedikit. Oleh karena itu mari kita manfaatkan untuk berbuat baik. Amin. Berbuat baik al-ihsan. Al-ihsan itu bukan hanya kepada diri kita, terutama ihsan kepada orang lain. Rasul kita bersabda, "Man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memberi kemudahan kepada seseorang, maka Allah akan balas kemudahan itu, perbuatan baik itu bukan hanya di akhirat tapi di dunia juga. Mungkin sebagian kita ini beramal untuk berbuat baik, mengharap ganjaran di akhirat. Ternyata Allah menjanjikan bahwa kebaikan itu balasannya bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Demikian halnya keburukan, demikian halnya beberapa maksiat atau kejahatan, balasannya ada yang di dunia dibalas, bukan hanya di akhirat. Kebaikan terutama kepada orang lain itu oleh Allah dibalas di dunia, bukan hanya di akhirat. Maka dalam kesempatan ini kita hadis muttafaq alaihi. Ini Rasulullah bercerita dan hadisnya muttafaq alaihi. Ada 3 orang yang terjebak dalam gua. Kemudian mereka tidak punya apa-apa, kecuali mereka hanya menyebut-nyebut amal soleh, amal kebaikan yang pernah mereka lakukan di masa sebelumnya. Ya. Ini hadisnya panjang tapi saya baca artinya aja. Hadis sahih muttafaq alaihi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang dari umat sebelum kalian melakukan perjalanan, lalu mereka masuk ke dalam gua untuk berteduh di sana. Tiba-tiba batu besar di atas gua runtuh dari atas gunung dan menutup pintu gua sehingga mereka terjebak, tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa melihat matahari karena tertutup oleh batu besar yang tidak mungkin bisa dibuka dengan kekuatan manusia. Mereka berkata, kita tidak dapat selamat dari batu ini kecuali kita berdoa dengan perantara amal soleh yang pernah kita lakukan. Jadi mereka sudah nggak bisa punya apa-apa lagi, tinggal menyebut-nyebut amal soleh yang dulu sebelum mereka terjebak dalam gua ini. Lalu salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, dahulu saya memiliki kedua orang tua. Ya, ini bagaimana bakti orang tua ini luar biasa. Yang sudah tua renta, saya tidak memberi minum di malam hari untuk keluarga saya atau hewan ternak saya sebelum saya memberi minum kepada keduanya. Jadi si laki-laki ini mendahulukan orang tuanya daripada istrinya dan hewannya dan juga dirinya. Suatu saat saya ada keperluan hingga pulang larut malam dan belum sempat saya beri minum. Maka saya buatkan minuman untuk mereka, kedua orang tua saya itu. Namun ternyata saya dapati mereka telah tertidur. Saya tidak ingin memberikan minuman kepada keluarga itu dan hewan saya sebelum kedua orang tua saya bangun dan baru saya memberikan minum keduanya. Jadi dia pulang larut malam, orang tuanya masih tidur. Sementara keluarganya tidak. Dia tetap menunggu kedua orang tuanya bangun, baru didahulukan kasih air minum, kemudian baru keluarga dan hewannya. Saya tidak ingin mengganggu tidur keduanya, maka saya tunggu keduanya sampai bangun. Setelah dia bangun, lalu aku memberikan minuman kepada keduanya. Sementara anak-anak saya menangis-nangis kelaparan, memanggil-manggil, tapi saya tetap tidak memberi sampai saya dahulukan orang tua. Begitu seterusnya hingga terbit fajar. Kemudian setelah waktu subuh baru beliau bangun dengan sendirinya, saya tidak membangunkan. Beliau bangun dengan sendirinya, baru saya minum. Kata orang tersebut, ya Allah, jika aku lakukan ini karena mengharap ridhamu, mengharap balasan darimu, ya Allah, lepaskanlah kami dari batu ini. Lalu batu itu mulai bergeser sedikit. Batu bergeser sedikit. Ini keajaiban. Ya. Kemudian yang kedua berkata, ya Allah, dahulu saya punya sepupu, ya, seorang perempuan yang sangat aku cintai, anak kawanku. Aku ingin untuk pemuda-pemuda yang masih lajang.
Ini pelajaran yang berharga juga. Dahulu saya punya putri paman sepupu. Aku sangat mencintainya. Bahkan aku ingin berbuat mesum terhadapnya. Hingga suatu ketika aku cekik lehernya. Tiba-tiba dia minta bantuan. Ya, dia minta bantuan. Lalu aku memberinya dia hadiah 100 dinar, 120 dinar dengan syarat dia nikah denganku dan menyerahkan dirinya kepadaku. Maka dia bersedia. Hingga ketika aku dapat berkesempatan untuk melakukan perbuatan senonoh ini, tiba-tiba dia berkata, bertakwalah kepada Allah. Ini perbuatan tidak boleh. Maka tiba-tiba aku tertegun. Tiba-tiba aku insaf bahwa yang aku lakukan ini adalah perbuatan jahat dan akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba aku sadar bahwa ini adalah perbuatan jahat. Kemudian aku lepaskan dia dan juga aku berikan 120 dinar dengan cuma-cuma kepadanya. Kemudian orang ini berkata, ya Allah, jika aku lakukan hal tersebut, jika aku lakukan ini demi untuk mengharap ridha-Mu ya Allah, maka bebaskanlah kami dari belenggu batu itu. Batu kembali bergeser. Yang ketiga berkata, ya Allah, dahulu aku menyewa beberapa orang pekerja, karyawan. Dulu aku menyewa beberapa pekerja sebagai pekerja di pabrik atau di perusahaan. Lalu aku berikan upah mereka masing-masing, kecuali satu orang yang meninggalkannya begitu saja. Jadi ada seorang pekerja, dia tinggalkan upahnya, dia pergi begitu. Dan itu jumlahnya tidak sedikit. Maka upahnya tersebut aku investasikan hingga berkembang. Jadi kepala perusahaan ini atau kepala pabrik ini, dia nggak ambil uangnya, tapi dia kembangkan, dia investasikan hingga berkembang. Lalu sekian lama, mungkin setelah beberapa tahun, orangnya datang dan berkata, wahai fulan, mana upahku? Maka aku katakan kepadanya, semua yang engkau lihat, yang berupa unta, sapi, dan kambing, dan sekian banyak harta ini adalah milikmu semua. Karena uang itu yang kamu tinggalkan itu saya tidak sentuh, bahkan saya investasikan, saya kembangkan, ambillah semua. Maka orang itu terheran, ya hamba Allah, apakah anda meledek saya? Apakah anda berguyon? Apakah anda main-main dengan ini? Sepertinya upahku hanya sedikit. Upahku ibaratnya hanya 1.000, sekarang 1 juta. Ini banyak sekali. Sementara anda tidak ambil apa-apa. Tidak, itu milikmu semua. Kemudian dia berkata, ya Allah, jika aku lakukan semua ini karena semata-mata mengharap ridha-Mu ya Allah, maka bebaskanlah kami dari belenggu batu ini. Dan batu pun terputar sehingga mereka bisa keluar dari keluarga. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kisah nyata, hadis muttafaq alaih. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah di atas. Pertama adalah amal soleh, khususnya yang kita kerjakan atau perbuatan baik yang kita kerjakan dan kita amalkan untuk seseorang, insya Allah Allah membalasnya bukan di akhirat, tetapi di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi, "Man yassara 'ala mu'sir, yassarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memberi kemudahan kepada seseorang, maka Allah akan membalas kebaikan itu, kemudahan itu di dunia dan di akhirat. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim ketika dia terjebak dalam kesulitan apapun harus kembalinya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Misalnya ketika kita terjebak di lautan yang luas, tidak ada lampu, tidak ada matahari, yang ada hujan lebat. Nah, disinilah kita tawassul dengan amal saleh kita. Sekaligus hadis ini menjelaskan bahwa dibolehkannya bertawassul dengan amal saleh. Jadi amal saleh di hadapan Allah boleh, apalagi dalam kesulitan. Tapi kalau di hadapan makhluk ini tidak boleh, akan menjadi riya. Inilah tawassul yang dibolehkan. Tawassul bil amal saleh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah.
carilah perantara untuk sampai kepadanya. Di antara perantara itu adalah dengan beramal saleh. Allah berfirman, Rabbana amanna faghfir lana. Ya Allah, kami telah beriman kepadamu, maka dengan keimanan ini ya Allah, maka ampunilah kami. Itu termasuk contoh tawassul dengan amal saleh. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta seseorang kepada Allah harus didahulukan dari semua cinta. Termasuk dari cinta kepada istri. Termasuk cinta kepada siapapun. Cinta kepada Allah. Adapun makhluknya, maka cinta kepada orang tua didahulukan. Ya, mungkin di antara kita ada yang sudah bersuami, ada yang sudah beristri. Kemudian dia juga punya orang tua, bunda, maka bunda didahulukan daripada istri. Bunda didahulukan daripada istri. Ya. Tapi kalau orang punya suami, nah ini menarik. Dia punya suami, punya bunda juga. Mana didahulukan? Ketaatan kepada suami atau orang tua suami? Itu bedanya. Tapi kalau dia laki, maka bundanya didahulukan. Tapi kalau dia punya suami, maka suaminya didahulukan. Maka Rasulullah mengatakan, seandainya boleh orang itu sujud kepada sesama hamba, maka saya perintahkan istri sujud kepada suaminya. Tapi tidak ada yang sujud kepada hamba. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu besarnya hak suami atas istrinya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus juga digarisbawahi bahwa itu dalam hal kebaikan. Tapi kalau suaminya menyuruh maksiat, ya ditolak. Karena Rasul bersabda, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun selama dalam maksiat kepada Allah, dalam hal pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya suami menyuruh korupsi, ya, atau bahkan orang tua sekalipun. Orang tua menyuruh berbuat jahat, harus ditolak. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang meninggalkan kemungkaran, zina dan lain sebagainya karena takut kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkan dia dari bencana. Kemudian siapa yang menjaga hak-hak pekerja, karyawan dimanapun saja, mau di rumah sakit, mau di pabrik, mau di sekolah, semua yang namanya karyawan, siapa yang menjaga hak-hak mereka, maka Allah akan melindunginya. Seperti tadi kisah teman kita tadi. Maka di dalam hadis Rasul bersabda, "Aqtul ajira ajrahu qabla an yajiba araquhu." Hadis riwayat Ibnu Majah wa hasanahu Ibnu Hajar Al-Haytami wal Al-Albani. Artinya, berilah pekerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. Maka dari sini kita bisa mengambil bahwa sebaiknya memang rekening itu sudah terisi sebelum akhir bulan. Itu sudah sesuai dengan hadis ini. Sebelum keringat itu kering sudah masuk ke rekening. Artinya sebelum mungkin tahun baru itu bulan baru, maka itu sebaiknya sedemikian. Ini sudah dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini juga ada faedah, disunahkan mengembangkan harta pegawai atau pekerja yang ditinggalkan, tapi dengan maksud untuk mengembangkan, tapi bukan diambil untuk dirinya sendiri. Ya. Seandainya sudah dikembangkan tanpa sepengetahuannya, kemudian itu ada banyak hasilnya investasi tadi, bagaimana hukumnya? Boleh dibagi sebetulnya. Boleh dibagi seperti yang tadi. Ya. Tapi seandainya ketika dia investasi rugi, ya dia yang nanggung. Karena tanpa sepengetahuan pemilik. Ada istilahnya itu tasarruful fudul namanya. Jadi suatu kebijakan, suatu langkah-langkah di mana tanpa sepengetahuan pemilik, tapi menguntungkan. Ya. Kalau merugi ya dia tanggung. Kalau itu menguntungkan investasi tadi misalnya, maka nanti ketika dia datang bisa dinegosiasi, bisa dibagi berapa. Mau 50% ya silakan. Kalau dia mau diambil semua ya boleh. Karena itu milik dia. Karena harta pokok adalah milik dia tadi. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan bahwa syariat sebelum
syariat Nabi Muhammad adalah syariat kita juga. Jadi kisah-kisah yang ada di dalam hadis-hadis Nabi atau Al-Quran itu memang untuk kita turuti. Jika kisah itu adalah sepadan, jika itu adalah seiring dengan syariat kita, maka kita juga mengambilnya. Kemudian faedah yang terakhir adalah janganlah kita bosan-bosan untuk berbuat kebaikan. Sekali lagi, kebaikan yang diperbuat oleh seorang hamba balasannya bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Selalulah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa istiqamah untuk beramal baik selama hayat masih di kandung badan, selama jantung masih bisa berdebar, selama itu kita melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Maaf, ini selalu sebenarnya mau dia. Uliti amin aisyah mau.